Oke, selamat siang teman-teman. Selamat datang di tutor PMK bersama kawan Zaidan. Kita langsung mulai aja. Jadi sebelum dimulai kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Berarti langsung aja aku serahin Zoom meeting ini kepada kawan Zaidan. Kawan Zaidan silakan. Oke, makasih Bulas. Ini aku coba share ya. Nah, udah kelihatan belum? Kelihatan. Oke, ya kita aku dikasih 4 soal inputan ya. Di sini ada 1, 2, 3, sama 4. Kita mulai dari nomor 1 ini. Ya, kan model pergerakan harga saham ini seperti ini. ST tambah delta T itu ST tambah mu delta T kali ST tambah ini sigma akar delta T ZTST. Nah, dengan ZT itu distribusinya normal baku dan V itu menyatakan harga opsi saat waktu T dan terhadap harga saham S. Nah, di sini disuruh menguraikan langkah yang menghasilkan persamaan diferensial seperti ini. Ya, ini persamaan untuk call Eropa. Wait. Oke, jadi di sini ada berapa tahap fungsi ya. Jadi ada harga opsi, ini harga opsi itu sebagai fungsi terhadap harga saham. Ini sebutannya VT, ini ST, dan saham ini juga nantinya sebagai fungsi dari ZT. Ya, ini ZT. Ya, mungkin atasnya boleh kayak gini, boleh dalam kurung ya. Ini normal baku. Kemudian ya ini ST. Ya, ini VT, ini fungsi terhadap harga saham dan waktu, sama ST saham juga sebagai fungsi terhadap Bacak Z, di sini ZT dan waktu juga, dan ZT-nya itu ZT-nya setiap saat itu berdistribusi normal 0,1. Nah, kemudian buat mempermudah kita buat diagram multi variabel ya. Ya, ini udah pernah ya di kalau nggak salah di mat 2 atau mat 3. Kalau di angkatan kalian mungkin di mat 2 aja. Di VT itu fungsi terhadap ST dan T, dan ST juga fungsi ZT dengan T. Oke. Jadi kalau di mat 2 ini kita kenal dengan approximasi Taylor ya. Misalkan Z itu fungsi terhadap dua variabel aja, karena di soal yang kita dapat itu dua variabel, Z sama dengan fungsi atas X dan Y, maka diferensial atas Z itu sama dengan ini hampiran Taylor orde 2 ya, do F per do X ya, parsial ya, kali dx tambah do F per do Y dy tambah setengah
Nah, kita masuk ke orde 2-nya. Do kuadrat F per do X kuadrat. Ini dx kuadrat ditambah 2 kali do kuadrat F do X do Y. Ini karena bisa dx dy atau dy dx. Kalau urutannya beda, sini kalau sama ya, dx dy ditambah do kuadrat F per dy kuadrat. Di sini dy dikuadratkan. Oke. Nah, terus dulu. Nah, terus di dalam hal membaca stokastik, ya, ini kalau dt-nya menuju 0, maka baik dt kuadrat sama dt dz ini keduanya menuju 0 dan dz. Oke, kalau di sini aku lebih enaknya xt ya. Di sini kita anggap sebagai xt. Coba aja. Nah, kalau xt ini berarti kan dikali perkalian zt dengan akar delta t ya. T. xt ini dz dx menuju 0 dan dx kuadrat ini akan menuju dt. Nah, ini apa itu dx, apa itu dt kuadrat nanti ada ya. Wait. St ini sama dengan ya, dst itu kan sebenarnya st tambah delta t dikurang st ya. Jadi ini selisihnya berarti dianggap ds terus sorry ini dx delta xt ya, ini kita anggap dx delta xt st ini delta t st. Oke, sebentar. Ini kalau dalam bentuk diferensial mu delta t st tambah delta t dikurang st sama dengan mu delta t st ditambah sigma delta x st.
ST atau ini kayaknya T-nya boleh ditulis atau enggak ya. Nah, ini sama aja kayak delta S ya. Ini seperti delta S. Terus kalau di dalam bentuk diferensial, berarti deltanya menuju D, dst itu sama dengan mu st dt ditambah sigma st dx. Lalu ds kita masuk ke modelkan diferensial untuk opsi ya. Di dvt. Nah, ini dvt itu sama dengan yang tadi ya, karena vt itu fungsi dari st dan t, berarti ini z-nya kita anggap v ya, z-nya kita anggap v, terus fungsinya terhadap st dan t. Oke, dft berarti do vt per do t dt ditambah do vt per do x, ya, maksudnya s ds ditambah setengah do vt, harusnya dalam kurung ya, dalam kurung do vt dibagi do, ini kuadrat, ini dt kuadrat, terus ini dt kuadrat ditambah 2 do kuadrat vt do t do st, ini dt dst ditambah do kuadrat vt bagi do st kuadrat kali dst kuadrat. Nah, tadi kan kalau di stokastik dt, kalau dt menuju 0, ini mungkin kita terima aja ya, itu dt kuadrat juga menuju 0 ya. Ini wajar karena kalau sendirinya menuju 0, kuadratnya akan lebih dulu menuju 0. Terus ini dt dx juga menuju 0. Ini mungkin dx kuadrat ini akan menuju dt. Oke. Jadi yang ini menuju 0, ini menuju 0 juga, dan ini menuju, ini kenapa dt ds ya, mungkin aku tambah lagi ya, tambah angka lagi, dt ds t itu sama dengan mu st dt kuadrat ditambah sigma st dt dx. Nah, ya ini menuju 0, ini menuju 0, jadi keseluruhannya menuju 0. Jadi ini dst kuadrat itu sama dengan mu kuadrat st kuadrat dt kuadrat ditambah 2 mu sigma st kuadrat dt dx ditambah sigma kuadrat st kuadrat dx kuadrat.
Nah, berarti yang ini kan ada dt kuadrat ini menuju 0, dt dx ini juga menuju 0, lalu ini dx kuadratnya menuju dt. Ini bisa ditulis sebagai sigma kuadrat st kuadrat dx, ini dx-nya ganti t ya. Sip. Ini sama dengan 2vt dibagi 2t dt ditambah 2vt per 2s 2st dst. Ini langsung kita substitusi ya. ds kita substitusi sebagai mu st dt ditambah sigma st dx ditambah setengah 2 kuadrat vt dibagi 2st kuadrat, masukin sigma kuadrat st kuadrat dt. Oke, kumpulkan yang ada dt-nya ya. Yang ada dt-nya tuh ini dengan ini sama ini. Ini sama dengan yang ada dt-nya 2vt per dt ditambah 2vt per 2st. Ini ada mu-nya. Mu st 2vt per 2st ditambah sigma st 2vt per 2st dt ditambah yang ada dx-nya. Berarti ini dengan ini. 2vt dibagi 2st. Nah, ini sigma ya. Sigma st. Oh, ini berarti ini setengah sigma kuadrat st kuadrat. Sorry. Setengah sigma kuadrat st kuadrat 2 kuadrat vt bagi 2st kuadrat. Terus ini dx ya. Dx mungkin mengonfirmasi ya, xt itu distribusinya 0t ya. Ini lebih tepatnya gerak Brown. Simbolnya xt. Nah, kemudian ya, bagaimana caranya memunculkan R ya. Di sini kan ada R. Oke, mungkin semoga di kelas kalian udah dipelajari istilah replikasi portofolio. Ya, jadi apa itu replikasi portofolio? Jadi bayangin kita itu sebagai penerbit opsi ya. Sebagai penerbit opsi, terus dicari harga opsinya itu V0.
Ini penerbit opsi dengan harga opsinya itu V0. Nah, ini opsinya opsi call ya, opsi call V0 ya, ini di waktu 0 ya. Ya, menerbitkan harga opsi di waktu 0, harganya V0. Nah, setelah waktu waktu T, penerbit ini harus menyediakan apa ya, nanti di akhir itu di waktu T, ini T itu anggap aja sebagai apa ya, sebagai apa lupa, maturi date. Jadi harus siapin saham ya, saham sebesar dana sebesar VT. Jadi VT itu payoff yang harus dia siapkan untuk apa ya, melaksanakan opsi call-nya. VT ini disimbolkan dengan huruf lain ya. Ini udah dipakai V0, misalkan misal nilai replikasi portofolionya itu Y0 ya. Ini apa ya, dana yang disiapkan penerbit opsi di awal ya. Ini berdasarkan hasil penjualan opsi call. Y0 ini di waktu 0. Di waktu 0 dibagi jadi dua bagian ya. Bagi jadi dua bagian. Y0 ini yang pertama dibelikan saham. Sahamnya misalkan harganya S0 sebanyak delta lembar ya. Di ini beli saham seharga S0 sebanyak delta lembar. Nah, yang satunya itu V0 min delta S0 ya. Jadi kan hasil menjual opsi call itu V0 ya. V0 sebagian dibelikan saham sebanyak delta lembar, sisanya itu ditabung. Tabung di bank. Ini dengan risk free hasil tabungannya itu R ya. R itu risk free. Jadi intinya Y0 itu sama dengan delta S0 ditambah ini sisanya, dan ini enggak lain adalah V0. Oke ya. Nah, dari apa ya, dana yang dibuat sebagai replikasi portofolio ini akan disiapkan sebagai ini di waktu T. Pada waktu T ini kita sebutlah YT. Nah, jadi delta S0 ini kan saham ya.
Dengan saham di waktu T akan berubah menjadi ya ini aja, harga di waktu T, harga saham di waktu T dikali banyak lembarnya. Ini delta ditambah, nah ini karena hasil ditabung ya, hasil ditabung, ini V0, ini delta S0, ini penambahannya pasti. Jadi cukup dikalikan dengan E pangkat RT, dan ini sama dengan, oh ya ini diharapkan sama dengan VT. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Dan ini aku kasih isyarat sama dengannya 2 kali biar YT-nya ini diharapkan sama dengan VT gitu. Oke, silahkan kalau ada yang mau nanya. Kalau nggak ada kita lanjut. Ya, jadi ini YT ini nggak lain VT. Biasanya simbol YT ini sebagai nilai portofolio hasil replikasi untuk menyamai dana yang harus disediakan di waktu T sebagai penerbit opsi. Semoga ngerti ya, semoga kebayang. Oke, berarti di sini tentunya DYT ini akan dihitung lagi. DYT ini akan memakai aproksimasi Taylor yang tadi ya, order 2. Ini yang dibutuhkan DT udah di ST. Apa? DYT itu sama dengan 2YT per 2T DT tambah 2YT per 2ST. Oh ya, ini aku lupa, YT itu fungsi. YT ini fungsi juga terhadap harga saham dan waktu. Jadi aproksimasi Taylor-nya itu seperti ini. DT ini DS ditambah setengah 2Y 2 kuadrat ya harusnya. 2 kuadrat YT bagi DT kuadrat DT kuadrat ditambah tadi DTDS. Oh ya, ini 0 ya. Gak apa, ini tulis aja 2 dibagi 2 kuadrat YT 2 T2S DTDS ditambah 2 kuadrat YT dibagi 2 ST kuadrat D ST kuadrat. Oke. Nah, tadi DT kuadrat tuh menuju 0 ya. Ini menuju 0. Terus DTDS tadi di sini juga menuju 0. Dan ini DST kuadrat nanti kita substitusi yang ini. Nah, terus ini 2YT per 2T ini ada
bentuk eksplisitnya ya. Jadi do YT per do T itu akan sama dengan, ini kalau diturunkan terhadap T ya, T ini habis, sisanya tinggal ini, R V0 min delta S0 E pangkat RT. Nah, cuman bentuk ini kita bisa arahkan ke YT. Kalau kita lihat, ini tuh adalah selisih YT dengan delta ST ya. YT min delta ST. Oke, mirip ya. Nah, sekarang turunkan parsial YT terhadap S. Oke ya, DSTL. Ini sama dengan, nah yang suku yang ada ST-nya ini aja ya. Ini yang nggak punya. Berarti kalau diturunkan parsial langsung 0. Berarti hasil turunannya delta. Oke. Setelah itu, yang dibutuhkan selanjutnya itu ini. Turunan kedua parsial terhadap ST ya. Do kuadrat YT dibagi do ST kuadrat. Berarti ini turunin sekali lagi aja ini. Nah, ini kan konstan ya delta. Ya udah hasil turunannya 0. Berarti nilai ini sama dengan 0. Oke, jadi DYT yang kita yang enggak 0 tuh ini ya. DYT per DT ini bisa ganti ini kali DT tambah ini delta. Nah, DS-nya substitusi yang ini. Itu mu ST DT sigma ST dx. Mu ST DT ditambah sigma ST dx. Nah, terus ini kita kumpulkan yang DT mana aja. Oke, yang DT ini dengan ini dan ini. Oke ya. Ini gimana? RV0 min R delta S0 ditambah delta mu delta S ST ini harusnya langsung aja ya, YT min ST ya. Do YT per do T itu ini R YT min delta ST DT. T ini R YT min R delta ST ditambah mu delta ST DT ditambah sigma delta ST dx. Nah, tadi kan YT disamakan dengan VT ya. Oke. YT kita samakan dengan VT. Nah, ini DYT dan DVT ini sama-sama punya koefisien bagi DT dan DX. Oke, kita mulai dari yang DX dulu ya. Kalau yang DX, dari koefisien DX, di koefisien DX itu sigma delta mungkin VT.
buat menyelesaikan solusi delta ya. Kalau yang DVT itu kan ini yang koefisien dx-nya sigma st VT st. Sigma st do VT per do st itu harus sama dengan sigma delta st. Dan ini ada yang bisa dicoret. Jadi deltanya itu bisa kita ganti do VT per do st. Lalu dari koefisien yang dt ini lebih panjang. Nah, ini kita ambil ini. Oke, sebentar. Nah, ini punyanya DVT. Ini yang punyanya DVT ya. Ini kita samakan dengan punyanya DYT. Di ini RYT. Oh, ini bisa langsung kita ganti VT dikurang R delta ST ditambah mu delta ST. Nah, oke, sekarang kita substitusi deltanya menjadi apa ini YT dulu aja. Sekarang kita ganti YT jadi VT, terus deltanya jadi do VT per do ST. Ini do VT per do T ditambah mu ST ini sama. Ya, copy aja. Ini mungkin nggak ada yang diubah. Ini harus sama dengan RVT dikurang RST do VT per do ST ditambah mu delta mu deltanya diganti ya. ST do VT per do ST itu. Nah, ini ada yang sama ya. Ini dengan ini sama. Berarti bisa dicoret. Bisa dicoret, ini bisa dicoret. Berarti ini bisa pindah ruas kanan ya. Semuanya bisa pindah ruas kanan. Jadi kita dapat do VT per do T ditambah setengah sigma kuadrat. Oh, yang ini dulu ya. RST do VT per do ST ditambah setengah sigma kuadrat ST kuadrat do kuadrat VT per do ST kuadrat lalu dikurangi RVT sama dengan 0. Oke. Di tujuannya VT-nya diganti C ya. Nah, udah mirip ya. Do C per do T. Do C per do T. Terus ini RST. RS do C do S ya. RS do C do S. Terus ini setengah sigma kuadrat S kuadrat. Do kuadrat C per do S kuadrat. Ya, sama. Oh, ini RC, min RC. Sip. Oke. Dari nomor 1 kira-kira udah ya. Jawabannya seperti ini, emang agak panjang.
Mungkin aku agak start dulu. Ada pertanyaan? Gimana? Udah nangkep belum? Gimana cara dapat kayak gini? Kalau mau nanya silahkan. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Aku coba agak atur dulu. Ya, ini soal yang kedua. Ini suatu kontrak forward jangka waktu 3 bulan untuk membeli dolar Amerika seharga ini 14 ribuan. Sedangkan ini harga spot itu 14.380 per dolar. Terus ada 3 strategi. Yang pertama, membeli, kita sebagai pembeli forward untuk membeli 500 dolar. Lalu ini strategi kedua itu pinjam jual, kita sebagai penjual forward untuk menjual US dollar 500. Lalu yang ketiga, ini kita yang ketiga ini mungkin nggak melibatkan forward ya, jadi langsung beli 500 dolar sesuai harga spot dan suku bunga nominalnya itu 18% compounded monthly. Nah, ini hitunglah payoff dan profit masing-masing strategi bila harga US dollar saat bulan ketiga itu, ya ini dua kemungkinan ya. Oke, kita jawab yang 1A dulu. Oke, 1A. Atau yang A dulu ya. A 1, 2, 3 baru B 1, 2, 3 ya. Kalau yang A rupiah 14.400 ini per US dollar. Oke. Kalau yang ke satu, long position forward 3 bulan untuk membeli 500 dolar. Oke, jadi bayangin aja kita sebagai pembeli kontrak forward, berarti yang punya pilihan bukan pilihan, yang berhak membeli US dollar itu kitanya ya. Tapi beli US dollarnya itu masih 3 bulan ke depan. Tuh. Yang ke satu, payoff, long forward itu sini ada apa ya, dua tempat lah istilahnya, bisa buat yang pertama itu kita bisa beli ke yang membuat kontrak yang menjualin kita kontrak forward ya. Mungkin gambarannya ini belum masih belum payoff ya.
Ini dua pilihan, bisa beli $US. Ini masih ya pakai 500. Ini kalau beli ke istilahnya ini ke penjual, ke short forward. Kalau kita beli ke short forward itu yang harus dibayar 500 dikali Rp 14.554. Sedangkan ya ini yang 14.554 ini berlaku di 3 bulan ke depan. Sedangkan kalau ke pasar nilai tukar ya, itu 500 dikali rupiah 14.400. Nah, cuman karena kontraknya berupa forward, ya mau nggak mau harus dilaksanain. Ya kayak opsi ya, ini forward. Jadi payoff dari posisi long ini harus ke short forward, harus ke yang ngejualin kita forward. Jadi keluar 500 kali Rp 14.554. Nah, payoff, suku payoff-nya nggak cuma ini ya. Setelah kita beli $500 itu dari forward, dari short forward, terus kita jual lagi ke. Nah, kalau kita coba Rp 14.400. Ini sama-sama ini R 14.554 sama dengan berapa ini? Terus 554 kurang 154. Ini minus 154. Minus 500 dikali 154 ya, rupiah. Lalu yang kedua. Oke. Kita baca short position forward 3 bulan untuk menjual $500. Ya, oke. Jadi gimana nih bayangannya sebagai short position? Berarti kan kita sebagai yang ngasih orang lain buat ngejualin $500-nya. Oke, kebayang ya? Short forward. Mungkin aku tulis sebagai short forward. Berarti nah, ini yang menjual $500 itu bukan kitanya ya. Yang menjualnya itu orang lain yang kontrak ke kita. Oke, goyang ya.
Jadi posisi kita itu sebagai yang malah membeli ya, membeli $500 dari orang yang ngejualin itu, yang jualin dolar. Jadi responnya kita harus karena ini kontrak forward, kita mau nggak mau harus beli US dollar 500 dari orang yang udah kita kontrak ya, orang yang udah dikontrak. Maksudnya udah kita kontrak dalam forward ya. Nah, hasil belinya ini dalam forward. Nah, berarti ini kita keluar dana sebesar 500 kali rupiah. Ini harga persetujuannya 14.554. 14.554. Mungkin masih warna beda. Sini aja deh. Nah, jadi dalam pengeluaran pasti ada pemasukan. Beli. Nah, setelah kita beli sama orang yang udah kita kontrak sebanyak $500. Nah, tentunya ini US dollar ini kita coba jual. US dollar 500 ini yang udah kita beli tadi dalam kontrak ke pasar nilai tukar. Berarti dana yang kita dapat itu positif 500 dikali RP. Ini ya 14, di pasar itu harganya ini 14.400. Dan dan ini nilainya sama kayak yang di sini. Oke. Sebenarnya ini forward mau 14.000, mau harganya berapapun, ini skemanya nggak berubah ya. Jadi mungkin aku ganti ini, misalkan rupiah X dolar per rupiah X per US dollar, di mana X-nya itu bisa kita ganti 14.400 untuk yang A, atau untuk yang B itu 14.900 ya. Jadi ini 500 dikali X. Ini aku samain aja ya kayak yang di 2. Sini sebagai long forward. Maka di sini ada dua arah kas. Beli ke short forward, kemudian jual. Hasil pembeliannya itu kita jual.
ke pasar nilai tukar. Di ini ada minus, terus tambah X. Ya, jadi ini 500 dikali ini ditambah min 500 kali ini ditambah 500 kali X. Tuh, X-nya diganti dua nilai itu ya. Payoff long forward. Payoff dari segi short forward. Satu lagi yang C. Ini ganti X ya. Yang ketiga, long position 500 dengan harga spot. Oke. Jadi ini maksudnya di awal kita beli $500 ya. Beli $500, kemudian $500 ini ditabung dengan suku bunga nominalnya itu 18% compounded monthly. Oke. Ketiga, kalau di forward tuh harusnya payoff sama profit tuh sama ya, kecuali kalau di opsi payoff itu cuma ST min K atau K min ST, terus profit itu melibatkan harga dari opsi, harga beli dari opsi itu. Nah, sedangkan kalau harga beli di forward itu nggak ada, nilainya 0. Jadi itu kenapa payoff itu sama dengan profit, tapi itu di forward. Oke. Jadi pertama di sini beli US dollar 500, ini seharga 500 dikali 14.000. Oh, ini harga spot rate ya. Harga spot ya 380. Nah, kemudian jadilah ini ditukar ya, ditukar. Ini masih rupiah, kalau ditukar dalam dolar jadi 500. Nah, 500 ini dikompon ya. Istilahnya dikompon benar ya. Dikompon. Nah, ini menjadi US dollar, agak hati-hati ya ngitungnya. Oke, 18% ini masih nominal. Berarti ini perhitungnya masih per tahun. Ini harus kita efektifkan dulu. Kita efektifkan dulu berarti 18% ini dibagi 12 biar jadi biar bisa dikalikan dengan 500. Jadi ini 1 ditambah 18% ini kan tahunan, supaya efektif dibagi 12, ini efektif bulanan. Nah, terus kontraknya, ya benar, kontraknya ini atau lama tabungannya itu selama
3 bulan. Ya. Jadi di sini pangkat 3. Baru US dollar hasil tabungan ini kita kembali tukarkan ke rupiah. Gitu. Ke rupiah itu kita dapat rupiah 500 kali 1 tambah 18% dibagi 12 pangkat 3 dikalikan X tadi ya, kali X per US dollar gitu. Nah, payoff-nya gimana? Ya sama kayak tadi ya, payoff itu hitung aja. Kita kan tadi udah di awal keluar Rp 500 kali 14.380 kali spot ditambah dolarnya menjadi 501 tambah 18% per 12 pangkat 3 dikalikan dengan X gitu. Ini hasil payoff-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, silakan yang masih belum ngerti ya. Mungkin belum ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, dibaca ya. Harga saham dibangkitkan menggunakan model binomial 3 langkah. Dengan harga saham sekarang itu 95. Terus faktor naiknya itu 1,22, faktor turun 0,82. Peluang naiknya 0,52. Terus suku bunga nominal ini 7,5% compounded continuously. Nah, terus ini suatu opsi eksotik atas saham untuk 1 tahun dijual. Nah, ini kita harus cari opsi ya. Kita gambar dulu pohon binomial. Harga opsi satu. Ya, ini pohon binomial berarti 95. 95 ini bisa naik jadi 95U atau 95D. Ini masih periode pertama. Terus ini 95 naik 2 kali. Ini kalau naik kemudian turun. Ini 95 D kuadrat. 95 U pangkat 3. 95 U kuadrat D. 95 UD kuadrat. Mas 95 D pangkat 3. Ya, ini udah 3 periode. Nah, yang kedua sekarang tentukan harga opsi berikut ini. Yang A, opsi barrier UI. UI itu up dan in. Kalau Eropa dengan strike price-nya 70, barrier-nya 98. Ya. Mungkin up and in. Ingat ya, kalau yang 2A up and in itu opsi
boleh dipakai kalau ya kalau harga saham pernah mencapai di atas ya, lebih tepatnya di atas barrier. Pernah di atas barrier. Jadi kalau apa ya? Ini kita hitung dulu. Oh ya, ini harus masukin U dan D ya. Sebentar. Oh. Aku pindah ke Excel. S0 tadi 95 ya. S0 95 punya 1,22. D-nya ya ini udah kelihatan belum Excel-nya? Aku masih nge-share Excel ya. P-nya 0,52. %, 0,075. Ini pohon binomialnya tadi 95. Ini dikali U ya. Oke, sebentar. Ini periode 0, periode 1, periode kedua, periode ketiga. Ini caranya. Ini sama dengan, ini kalau turun ya, kalau turun berarti dikali D. Jangan lupa dikunci. Ya, ini dikali U. Terus copy paste aja. Pokoknya ini kalau naik 95, kalau naik jadi ini. Oke. Kalau ke kanan artinya naik, kalau ke kanan bawah artinya turun. Ya, jadi kurang lebih pohon binomialnya tuh kayak gini. Bisa di Oke. Barrier-nya, oh ya, barrier-nya strike price itu 70. Price-nya 70, barrier-nya 98 ya, 98. Berarti syaratnya harus kalau 95 langsung naik ya, 95 langsung naik. Itu opsinya bisa
pakai. Oke. Nanti di sini akan ada berapa kemungkinannya. Bisa naik 3 kali, bisa naik kemudian turun. Ini aku tulis aja, harusnya 8 kemungkinan, 2 pangkat 3. UDO, UDD, DUU, UD, DDU, D3 kali. Nah, dari 8 kemungkinan ini, 8 kemungkinan lintasan ini, yang membuat opsinya hidup atau bisa dipakai. Oke. Jadi kan kalau naik di langkah pertama, naik di langkah pertama kan berarti 95 langsung ke 115,9, betul ya? Nah, berarti ini opsinya hidup. Nah, sedangkan kalau yang D berarti ke 77,9. Nah, ini 77,9. Kalau DUU berarti turun tapi naik 2 kali. Naik 2 kali. Nah, di sini udah pernah mencapai di atas 98. Berarti yang kemungkinan yang ini bisa ya, masih hidup. Terus gimana kalau ini? DUD. DUD berarti turun, kemudian naik, kemudian turun. Nah, ini pernah mencapai 98 ke atas enggak? Enggak ada ya. Nah, kalau enggak ada ini enggak bisa, nilai opsinya 0. Nah, sekarang DDU. Nah, turun 95, turun ke 77, turun lagi ke 63, tapi naik lagi ke 77. Nah, ini keempat lintasan ini enggak ada yang di atas 98. Ini 0 nilainya. Nah, ini apalagi yang DDD. Ya, ini turun semua. Berarti opsi yang akan hidup itu ada 5 kemungkinan dari 8. Bentar. Oke, ini aku tulis. Ini hidup. Apakah opsinya hidup? Ini peluangnya berapa? Nah, ini peluangnya kaliin aja. Ini 0,52 pangkat berapa? Pangkat 3. Terus ini sama ya, sama peluangnya. Karena ini asalkan 2 kali naik dan 1 kali turun. 0,52 pangkat 2 kali 0,48. Ini juga sama. Ini UDD, UD, UDU, sama DUU itu peluangnya sama ya, 0,52 pangkat 2 kali 0,48. Terus ini juga sama, ini UDD. UDD berarti 0,52-nya pangkat 1, 0,48-nya pangkat 2. Ya. Nah, ini peluangnya. Terus sekarang kita hitung payoff di periode ketiga ya. Berarti ini sama dengan 172. Wait, ini opsinya apa? Call ya. Opsinya call berarti harga saham dikurang strike price. Sahamnya ini dikurang strike price 70. Ya. Kurang minus ganti 0 aja.
ini 102 dan ini payoff. Ini payoff. Nah, ini UUU berarti naik 3 kali ya. Naik 3 kali berarti payoff-nya ini 102,5056. Nah, terus yang 3 ini UUD, UDU dan DUU ini terakhirnya itu sama ya, sama-sama harga sahamnya sama-sama 115,9. Terus payoff-nya 45,946 ya. 45,94636 ini juga sama. Ini 45,9. Terus UDD berarti yang ini ya. PF-nya ini yang 7,9316. Nah, berarti harga opsi apa ya? Present value dari ekspektasi atau ekspektasi dari present. Ini dikalikan pangkat aja kali ya. Oke, lihatnya aku tulis di sini. Ini harga opsi. Harga opsi itu ini sama-sama 3 ya. E pangkat min RT. Ini kenapa aku ini R ya, ini R. E pangkat minus ya. Ini present value ya. Present value dari kemungkinan semua payoff minus RT. T-nya 3, ya udah aku tulis aja ya. 0,075 kali 3. Terus dikali nih yang UU ya, U-nya 3 kali, peluangnya 0,52 pangkat 3 dikali payoff, peluang kali payoff, peluang kali payoff, peluang kali payoff. Terus dijumlahkan 5056 ditambah, nah ini peluang kali payoff-nya sama ya. Ini kalikan 3 kali 0,52 pangkat 2 kali 0,48. Gimana aku tulisnya? Tambah 3 kali 0,52 pangkat 2 kali 0,48 pangkat 1 dikali 45,94636. Lalu ditambah, nah yang terakhir tuh ini 0,52 pangkat 1 dikali 0,48 pangkat 2 kali 7,93116. Ya, misalkan dihitung. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Boleh ya kalau ada yang mau nanya.
Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kita pindah. Oh, UDD kenapa hidup? Ya, UDD kenapa bisa hidup? Karena ya tadi syaratnya hidup itu harga sahamnya pernah menyentuh 98, bukan menyentuh, pernah di atas 98. Jadi kan UDD itu arahnya kayak gini. Jadi dari 95 naik ke 115. Nah, ini asalkan udah nyampe harga ini aja. Berarti eh, mau seturun apapun opsinya bisa dipakai. Tapi di terakhirnya harus di atas K. Nah, terus turun 2 kali. Nah, turun 2 kali, tapi ini PO-nya masih positif. Jadi masih hidup opsinya. Oke ya. Ada lagi? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Habis itu kita coba lanjut aja. Kalau yang soal B, ini aku coba pindah screen. Kak itu di harga opsi kenapa E pangkat bukan dibagi 3? Minus 0,075. Kalau 0,075 itu kan per satu periode ya. Berarti kalau ada 3 periode ya ininya dikali ya 0,075 kali 3. Di present value-nya 3 kali. Jadi ini emang dikali ya, bukan dibagi. Oke. Ya, 0,075 itu emang per tahunnya. Jadi kalau 3 tahun faktor faktor present value-nya itu atau faktor diskonnya itu dipangkatkan 3. Jadi kalau di PTSD kita mengenal notasi V ya. Jadi V-nya itu kayak E pangkat min 0,075. Ini diskon per tahun. Jadi kalau 3 tahun V-nya pangkat 3. Jadi ini dikali 3. Gitu. E pangkat min 0,075-nya dipangkatin 3. Oke. Habis itu kita ke ini. Sebentar. Ada 2 soal lagi ya. Share. Oke, ini udah kembali ke
OneNote ya. Nah, yang 2B itu opsi Asia, put dengan strike price K sama dengan 100. Oke. Mungkin aku kasih definisinya. Aku saya lihat. Ya, mungkin di sini karena yang diketahui strike price, berarti yang dirata-ratakan itu lintasan harga saham yang dilewati, gitu. Oke, ini average strike. Yang dipakai itu average price ya. Terus yang ditanya average price put. Berarti ambil positif dari strike price dikurang harga rata-rata. Ya nanti yang binom yang tadi aku hitung rata-ratanya. Nah ini cara menghitung rata-ratanya kayak gini. Jadi tadi kan ada apa ya? Di setiap lintasan itu ada 4 titik ya. 4 titik dari periode 0, periode 1, 2, dan 3. Ya. Ini aku coba hitung ratanya ini buat yang average. UUD, UDU, UDD, DUU, DDU, DD. Wait. Ini DUD ya, DUD dulu baru DDU, terakhir DDD. Ada 8 betul ya. UU berarti oke, kayak gini ya. Sahamnya kayak gini. UUD, UD, UDD, UDU, oke, ini UUD, UDU, UDU, oke, berarti loh kok ini 172 ya. Kita nilai. Ya ini karena kita soalnya path dependent ya. Ini UDU, terus UDD, berarti ini U, terus 115 turun ke 95, 95 turun ke 77. Ini DUU, DUD, dari 95 turun ke 7,77, DDU, ini turun 77 turun ke 63, 63 turun naik ke 115.
terus DDD. Nah, kira-kira kayak gini ya kemungkinan lintasannya. Lalu payoff bikinin juga ya, bikin lah. Oh, ini di periode 0, 1, 2, 3. Terus ini payoff-nya. Payoff. Terus ini rata-rata. Rata-rata berarti sama dengan min atau average ya. Average dari 4 ini. Wait, ini kan, oh ya udah average dulu aja. Payoff payoff Asia, payoff put Asia ya. Ini payoff put Asia berarti rata-rata ini, K dulu ya, K dulu dikurangi rata-rata ya, sama dengan max antara 0 atau 7, 0 atau 70 dikurang ini, gitu ya. Ini dikunci, 0. Tuh. Oke, ini ganti 100 ternyata ya. Nah, payoff seperti ini, baru dihitung apa ya, harga opsi Asia ya. Harga opsi Asia. Harga opsi Asia berarti yang dihitung cuma 5 kemungkinan ini ya. Atau ini mungkin bisa kita, oke. Peluang mungkin bisa dihitung peluang UUU UDD dengan 0, ini satu min ini ini pangkat 3, sorry, pangkat 3 di 7. Ini sama dengan lupa dikunci. Mantap. 6 terus si Asia 0,
yang peluangnya sama kayak ini sama ini. Kalau yang ini berarti pangkat 1, ini pangkat 2. Kalau yang ini berarti pangkat 3-nya di sini. Oke. Nah, berarti kayak gini aja. Sama dengan peluang dikali payoff. Peluang dikali payoff kayak gini dulu. Baru di sini jumlah kalikan pangkat minus ini dikali 3. Itu. Jadi harga opsi Asia-nya itu yang ini ya. Oh ya, tadi kita harusnya bisa menghitung yang Ntar dulu aku di telepon ntar. Oke, kita lanjut ya. Tiganya kok nggak ikut. Sama peluangnya juga deh. Ya, ini lintasannya 0123, peluangnya juga. Nah, ini aku coba ngitung apakah hidup. Tadi ini satu semua. Kecuali ini, 3 ini enggak. Terus peluang udah, hidup atau enggak. Terus payoff. Payoff-nya tadi yang ini ya. Nya ini 70 ya. 70 kurang 70. Ini berarti max. Ini dengan 0. Ya, payoff-nya ini. Terus kalau kita kalikan peluang dikaliin hidup aja, dikali hidup dikali payoff, baru kita jumlah. Setelah kita jumlah, kalikan dengan ini faktor diskon ya, min 0,75 dikali
3. Ya, di ini hasil perhitungan opsi barrier. Opsi barrier segini. Kalau opsi Asia segini. Satu lagi opsi lookback ya harusnya. Oke, mungkin definisi yang lookback. Ini ada floating, ada fix. Kalau floating ya cari kalau yang tergantung kalau sama put ya. Kalau cari minimum, kalau put cari maksimum. Ini minimumnya sebagai strike price. Kalau yang di sini, kalau yang floating, kalau fixed strike, berarti strike price-nya ditetapkan ya, ditetapkan sebagai harga sahamnya itu tergantung ambil maksimum atau minimumnya. Cuma di sini dibilangnya opsi lookback look aja ya. Nggak tahu ini floating atau apa satu lagi fix strike. Tapi karena di sini strike price-nya nggak ada, berarti kita anggap floating aja ya. Di floating tuh yang ini ST min ya, harga terakhir dikurang ambil minimumnya ya. Tadi lookback-nya yang put. Oke, semoga mengikuti ya. Kita kembali ke sini. Ini yang A, ini yang B, ini yang C. Yang C, lintasannya seperti ini. Kalau yang put tadi, sorry, kita balik lagi. Put, opsi put floating. Tapi ambil maksimum, dikurangi yang terakhir. Max-nya apa di sini? Max dari ketiga ini. Sip. Nah, ini payoff-nya. Payoff lookback put. Berarti payoff-nya itu yang maksimum. Maksimum antara ini dikurang yang terakhir dibandingkan dengan 0. Oke. Nah, habis itu ini sama dengan ya udah terakhirnya peluang kali payoff. Terus di drag, di sum. Nah, hasil jumlahan ini di present value dikurang minus ini dikali 3. Nah, jadilah harganya ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak?
Kalau nggak ada, kita lanjut soal terakhir ya. Oke. Sebentar ya. Oke, udah kelihatan ya OneNote-nya. Terakhir tuh soalnya. Oke, ini soal terakhir, suatu opsi barrier down and in call Eropa atas saham 1. Saham untuk 1 tahun dijual dengan strike price 60, barrier-nya 70, lalu binomial 3 langkah. Dengan harga saham sekarang itu 100, terus faktor naiknya itu 1,25, faktor turunnya 0,8, terus peluang naiknya 0,58. Suku bunga nominal ini 8% komponen continuously, lalu tentukan harga opsi. Ya kurang lebih sama ya. Ini aku coba pindah ke Excel. Formatnya ini mungkin kurang lebih sama. Tadi S0-nya 100. S0-nya 100, K-nya punya 1,25, kan peluang naik 0,58, suku bunga nominal 8 ya, 0,08, strike price 60, barrier 70. Oke, ini pohon binomnya ya. Mungkin payoff-nya nggak usah dulu, soalnya di bawah udah. Pohon binom, jadi ini 100 ya, sama dengan ini. Pindah ke sini. Pindah ke sini. Oh, 82. Oh, ininya. Oke, loh. Kali D. Dah. Nah, ini pohon binomialnya seperti ini. Lalu, ini dibuat kemungkinan lintasan lagi ya. Peluang hidup payoff barrier. Ya, formatnya sama. 100 semua. Ya, 70. Oh, 100. 125.
Maaf agak menunggu. 125. Terus DUU terus 80 tapi naik jadi 100. Sini 4. Ini 25, 80. DDO 80 juga. Ini DDD 51,2. Peluangnya nah ini. Yang turun 2 kali itu ini pangkatnya pindah sini, pangkat 2. Ini pangkat 3. Nah, ini peluangnya. Ini apakah hidup? Dia itu opsinya up, down and in ya, down and in. Barrier-nya 70. Ini barrier-nya 70. Barrier-nya 70. Ini enggak ya. Oke, benar kayak gitu. Soalnya di sini nggak ada yang di bawah 70, semuanya di atas. Semuanya di atas 70. Nah, itu ini muncul ini 64 baru dihitung hidup. Sekarang payoff barrier itu sama dengan max X2 22 min 60 ya. 60. Ini opsinya call. ST min K. Semua ya. X29 min 60. Ini X22. X22 ya. Oh, yang ini. Nah, ini payoff dari yang call ya. Jadi kita kalikan peluang dikali payoff. Jangan lupa dikali sama yang hidupnya. Sip. Nah, udah. Habis itu dijumlah. Setelah dijumlah dikali di percent value ya. Percent value berarti EXP dikalikan min R kali 3. Udah jadi. Ini harga opsi bear-nya. Sampai di sini ada pertanyaan? Pas ya, 14.30. Ini pertanyaan terakhir. Boleh nanya dari awal ya.
Kan ya kalau ada yang mau nanya. Oke, gimana? Kalau nggak ada lagi, mungkin tutornya udah udah aku cukupin. Oke, aku serahin lagi ke Bagas ya. Makasih. Aku stop share. Oke, terima kasih ya Zaidan udah ngisi tutor PMK hari ini. Semoga yang diberikan oleh Zaidan bermanfaat buat kita semua. Oke, karena kita tadi mulai dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke deh, baik, putaran sudah selesai. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih juga Zaidan. Oke, makasih juga. Sama-sama.